Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Efren Filianus Lelan SPD. Saya mengajar di SMA Negeri Noemuti Timur, mengampu mata pelajaran matematika sekaligus sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan nomor induk mahasiswa 2501869061202, dan ini adalah kartu identitas saya berupa kartu tanda penduduk sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Sekian dan terima kasih. Semua hadir? Kalau semua hadir, Pak Guru isi di sini semua hadir ya? Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Semua sudah siap? Kalau sudah siap, sebelum kita memulai dengan kegiatan, salah satu pintu kita dalam doa. Yang mana-mana, salah satu pintu kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membaca doa ini menurut keyakinan saya yang katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu, karena atas berkat-Mu Engkau telah menyertai kami semua dari tadi hingga saat ini dengan baik. Sekarang ya Tuhan, kami akan mengikuti pelajaran, utuslah kursi-Mu untuk menjaga dan menyertai kami, sehingga kami boleh dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Adik-adik sekalian, siapa yang tahu atau siapa yang pernah lihat proyektor atau yang kita bilang LCD? Proyektor atau LCD, siapa yang pernah lihat? Proyektor atau LCD? Tidak pernah lihat? Kalau tidak pernah lihat, semua buka mata lihat. Ini namanya LCD-nya, proyektor atau LCD. Sudah? Ini proyektor atau LCD. Sudah? Oke. Kita lihat pengertian dimensi 3. Dimensi 3 adalah cabang geometri yang mempelajari bangun ruang atau objek yang memiliki 3 ukuran, yaitu Panjang, lebar, dan tinggi. yang memiliki panjang, Lebar, dan tinggi. dalam sistem koordinat. Dimensi 3 dinyatakan dengan 3 sumbu utama, yaitu sumbu X atau horizontal, dan Y atau vertikal, dan
dimensi 3. Kalau dalam geometri itu dia kategorinya dimensi 2 karena dia hanya memiliki panjang dan lebar. Dia memiliki dalam koordinatnya dia hanya memiliki x dan y. Paham? Baik. Lanjut lagi. Komponen dimensi 3. Yang pertama itu titik. Titik itu ditulis sebagai koordinat x, y, dan z, menunjukkan posisi suatu titik dalam ruang 3 dimensi. Misalnya kita biasa dalam diagram atau dalam grafik ada titik. Titik itu misalnya pada sumbu x, misalnya titik 1 dalam garis ulangan itu ada titik 1, 0. Sudah? Yang berikut garis. Garis dapat didefinisikan oleh 2 titik atau menggunakan vektor. Garis itu menghubungkan 2 titik. Kalau ketika 2 titik dihubungkan akan membentuk satu garis. Betul? Titik dihubungkan akan membentuk satu garis. Berikut bidang didefinisikan oleh 3 titik tidak segaris atau sebuah titik dan 2 vektor. Nah, untuk bidang misalnya bidang datar, kita ambil salah satu contoh bidang datar, segitiga. Segitiga itu 3 titik. Ketiga titik itu dihubungkan akan membentuk satu bidang datar. 2 titik dihubungkan akan membentuk satu apa? Ketika 2 titik dihubungkan akan membentuk satu garis. Ketika 3 titik dihubungkan akan membentuk satu bidang. Yang berikut vektor. Vektor digunakan untuk menyatakan arah dan jarak atau perpindahan. Dinyatakan dalam bentuk komponen vektor IJ dan K. Kalau dalam dimensi 3 ada K, IJ dan K. Jadi arah, kira-kira arahnya kemana? Contoh, itu di sini, titik 1 di sini, titik 1-nya di kota. Sudah? Ketika kita hubungkan titik yang di sini dengan titik yang di kota, itu akan membentuk satu garis. Kira-kira arahnya kemana? Kita dari sini arah kemana? Kita dari tempat kita berada titik ini arahnya kemana? Itu yang dinamakan vektor. Sudah? Nah, yang berikut tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, setelah adik-adik mempelajari materi ini, tujuan yang pertama itu mengidentifikasi konsep jarak titik ke garis dan titik ke bidang. Sudah? Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual terkait jarak dalam ruang. Yang ketiga, menunjukkan sikap aktif, bertanggung jawab dan kolaboratif dalam diskusi kelompok. Nah, yang keempat, menyajikan hasil solusi dalam bentuk presentasi lisan atau tulisan secara logis dan sistematis. Sudah? Baik. Yang berikut, di sini ada satu masalah kontekstual. Tadi di awal saya tanya, siapa yang pernah lihat proyektor? Ini contoh proyektor yang ini. Nah, masalahnya posisi pemasangan proyektor. Perhatikan,
proyektor pasangnya di atas plafon, baru senternya ke layar seperti gambar itu. Sudah? Nah, kita harus hitung jarak antara tempat yang kita duduk dengan kabel proyektor maupun proyektor. Sudah? Masalahnya berapakah jarak itu? Ya. Antara titik kita duduk dan jarak itu. Karena ketika kalau kita pasang terlalu turun, maka adik-adik akan kena strong dan proyektor bisa rusak. Itu yang dipertimbangkan. Siapa yang pernah lihat drone? Bisa main drone? Atau tahu tentang drone? Ketika seorang fotografer atau seorang fotografer mau rekam di dalam kota, harus menentukan drone itu jangan tersentuh oleh kabel listrik. Sudah? Drone itu harus naik, terus dia harus tahu jarak dari fotografer itu ke drone itu kira-kira berapa, atau drone-nya naik berapa meter baru dia bisa syuting. Nah, itu persoalan. Maka tujuan hari ini kita belajar untuk menghitung jaraknya, sehingga kita tahu ketinggiannya berapa meter baru bisa kita adakan pekerjaan. Sudah? Itu tujuan dari pembelajaran ini. Oke, yang berikut adik-adik akan dibagi menjadi 3 kelompok. Pembagian ini berdasarkan hasil asesmen akhir ujian semester kemarin. Silakan adik-adik duduk. Cara duduknya sudah sesuai dengan ujian asesmen kemarin, semester kemarin. Jadi adik-adik pembagiannya yang deretan ini satu kelompok, deretan tiga satu kelompok, yang sebelah satu kelompok. Oke, silakan. Silakan adik-adik lihat masalah yang ada di dalam lembar kerja ini dan diskusikan dan tuliskan pikiran Anda di lembar kerja ini. Sudah? Sudah. Ya. Baik, jadi di situ ada masalah kontekstual. Silakan dibaca. Langkah-langkah kerja silakan didiskusikan dalam kelompok. Baca baik-baik, diskusikan dalam kelompok, tuliskan, nanti dipresentasikan. Sudah? Sudah. Di situ ada identitas, silakan diisi. Jadi ilustrasinya seperti yang ada di tampilan layar untuk soalnya. Ilustrasinya seperti yang ada di tampilan layar, sehingga Anda jangan bingung ini ruangan yang mana, LCD yang mana. Jadi pertanyaannya di situ, apa informasi yang sudah kalian ketahui dari soal ini? Kira-kira untuk mengerjakan soal itu, kamu harus tahu apa yang sudah kalian ketahui, apa yang Anda ketahui tentang soal itu. Sudah? Sudah. Yang berikut, bagaimana posisi kabel LCD jika dilihat sebagai garis dalam ruang? Untuk mencermati soal itu. Yang berikut, rumus apa yang bisa digunakan untuk menghitung jarak antar titik dan garis? Yang berikut,
Adik-adik harus tahu bahwa semua harus pastikan bahwa semua anggota kelompok itu paham tentang materi. Sudah? Sudah. Silakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, semua simpan LKS di atas meja dan berdiri. Sudah? Sekarang kita ice breaking. Sudah? Perhatikan di layar. Di sana ada tulisan kata warna. Kata berupa nama warna. Sudah? Sudah. Warna apa? Merah. Cara mainnya, ketika saya tampilkan warna, jangan sebut katanya, sebut warna. Sudah? Sudah. Contoh yang dipaham itu? Putih. Putih. Siap-siap. Yang berikut kita presentasi berkelompok. Jadi kalau kelompok satu presentasi, yang lain duduk dengar penjelasan dari punya presentasi. Kalau belum jelas silakan bertanya. Sudah? Sudah. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Kita kelompok 1 silakan maju dan presentasi. Kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri saya persilahkan. Soal nomor 1. Soal nomor 1, identifikasi titik-titik penting. Yang pertama, titik A. Titik A sama dengan 4, 0, dan 3. Yang kedua, titik B. Titik B adalah 4, 0, dan 1. Yang ketiga, titik S. Titik S adalah 6, 2, dan 1. Soal nomor 2, buat vektor-vektor yang diperlukan. Yang pertama, vektor AB sama dengan B kurang A sama dengan nilai dari vektor B, yaitu 4, 0, 1 kurang nilai dari vektor A, yaitu 4, 0, 3. Jadi hasil dari nilai vektor AB adalah 0,0 negatif 2. Yang kedua, vektor AS sama dengan S kurang A sama dengan nilai dari vektor S, yaitu 6, 2, 1 kurang nilai dari vektor A, yaitu 4, 0, 3. Jadi nilai dari vektor S kurang A sama dengan 2,2 negatif 2.
vektor AS kali vektor AB. Jawab, vektor AS kali vektor AB sama dengan kita menggunakan vektor IJK yang nilainya vektor AS 2, 2, negatif 2, vektor AB nilainya 0, 0, negatif 2. Hasil sama dengan 0I kurang 0J tambah 0K, koma 0I kurang dalam kurung O negatif 2, 0, negatif 2, koma dalam kurung 2, dalam kurung 0, kurang dalam kurung 2, dalam kurung 0. Vektor AS kali vektor AB sama dengan negatif 4, 4, 0. Nomor 4. Hitung panjang vektor AB. Panjang vektor AB sama dengan akar dari 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah negatif 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nomor 5. Gunakan rumus jarak titik ke garis. Jarak dari vektor A kali B sama dengan akar dari negatif 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 tambah 16 sama dengan 32. Akar dari 32 sama dengan 4 akar 2. D sama dengan vektor AS kali B per AB. D sama dengan vektor AS kali AB per AB sama dengan 4 akar 2 per 2 sama dengan 2 akar 2. Jarak siswa ke kabel LCD adalah 2 akar 2 satuan. Nomor 6. Refleksi dan diskusi. Kelompok kami bekerja sama dengan baik, membagi peran dan berdiskusi untuk memahami soal. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ini dari kelompok yang presentasi, persilahkan teman-teman dari kelompok 2 dan 3 mungkin ada yang bertanya. Kami pas, kami dari kelompok 3 pas karena apa yang mereka jelaskan sangat sesuai dengan soal. Kalau tidak ada, kami undurkan diri. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Yang berikut kelompok 2. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok yang lainnya akan tenang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri waktu ini. Baik, moderator. Soal nomor 1. Identifikasikan titik-titik penting. Yang pertama, titik A sama dengan 403. Yang kedua, titik B 401. Yang
itu adalah cabang geometri. Cabang geometri yang bagaimana? Siapa yang bisa? Coba. Dimensi 3. Baca. Coba. Pengertian dimensi 3. Dimensi 3 adalah cabang geometri yang mempelajari bangun, ruang, atau objek yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oke, stop. Jadi geometri itu dimensi 3 adalah cabang geometri yang mempelajari bangun ruang. Bangun ruang yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oke, yang berikut. Yuk, kita lanjut. Pendek antara sebuah titik ke sebuah garis adalah panjang garis tegak lurus dari titik tersebut ke garis. Sudah? Sudah. Jadi materi ini mengajarkan adik-adik untuk mengenal posisi titik. Mengenal posisi titik, garis dalam ruang 3 dimensi melalui koordinat kartesius. Sudah paham? Jadi bagaimana adik-adik untuk pembelajaran hari ini? Pas? Menyenangkan atau tidak? Jadi untuk adik-adik supaya tidak lupa dengan materi ini, nanti setelah ini saya akan kirim soal di grup. Tugas kerjakan di rumah supaya adik-adik kerjakan minggu depan tugasnya dikumpulkan. Bisa?